Allah Subhanahu wa taala, alladzi yatawaffakum. Ya, di sini menggunakan kalimat yatawaffakum, menidurkan. Bisa diterjemahkan atau sudah menjadi bahasa Indonesia wafat. Ya, tapi karena ada kalimat billail di sini, maka terjemahannya dialah Allah yang menidurkan kalian billail pada malam hari. Wa ya'lamu, dan dialah Allah yang maha mengetahui ma jarahtum, apa yang kalian kerjakan bin nahari, pada siang hari. Thumma, kemudian yab'atsukum fihi, dia yang membangkitkan atau membangunkan kalian fihi, pada siang hari. Liyuqadha, untuk disempurnakan ajalun musamma. Ajal diterjemahkan juga umur, musamma yang telah ditetapkan. Thumma ilaihi, dan kemudian kepadanya marji'ukum, tempat kalian kembali. Thumma, kemudian yunabbi'ukum, dialah Allah yang memberitahukan atau memberikan kabar kepada kalian bima kuntum, apa yang telah kalian ta'maluna, kerjakan. Nah, jadi di malam hari Allah menidurkan kita, memberikan rasa kantuk dan membuat kita sampai tertidur. Dan di siang hari juga Allah yang membuat kita terbangun. Dan di sini menggunakan kalimat jarahtum. Jarahtum itu memang bukan hanya bergerak biasa seperti di malam hari, atau biasa kita gunakan kata bima amiltum, apa yang kalian kerjakan, tetapi Allah menggunakan kata jarahtum. Jarahtum itu sungguh-sungguh dalam melakukan amal. Ya, betul-betul yang dikerjakan mendapatkan hasil, itulah disebut jarahtum. Nah, di siang hari memang apa yang kita lakukan harus mendapatkan hasil. Dan Allah semua yang menggerakkan kita di siang hari untuk jarahtum. Dan inilah yang ketika terbalik, di malam hari tidak bisa tidur, di siang hari malah tertidur. Malah inilah yang dikatakan juga ya, menyalahi sunnah sebenarnya, karena sunnatullahnya itu di malam hari tidur. Ya, saya kurang setuju kalau ada yang berolahraga di malam hari, karena Allah sudah mengatakan kita untuk istirahat. Ya, dan memang ternyata secara dalam segi kesehatan, organ kita itu memang butuh istirahat selepas sholat isya. Makanya Nabi kita langsung istirahat tidur selepas sholat isya. Dia tidur dan mematikan lampu, memadamkan api dan sebagainya, supaya lebih optimal itu organ di dalam tubuh. Ketika kita istirahat dan tidak kena cahaya, dia optimal kerjanya. Nah, itu masya Allah. Kita lanjut. Wa huwa, dan dialah Allah al-Qahir. Qahir itu sang penguasa mutlak, fawqa ibadi, di atas semua hambanya. Dialah yang mengatur segalanya. Wa yursilu, dan diutusnya alaikum, kepada kalian, hafazah. Ya, kita bersyukur karena Allah mengutus kepada kita ada hafazah. Hafazah itu malaikat penjaga. Jadi setiap orang ada malaikat penjaganya. Jadi setiap orang, setiap manusia ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memang diutus menjaga. Bahkan kalau dalam kitab-kitab sufi, malaikat hafazah ini mirip-mirip dengan mukata, bahkan lebih tampan, bahkan lebih cantik. Ya. Tapi hebatnya iblis, dia utus juga pasukannya supaya ganggu kita. Disebut jin qarin.
maka setiap orang juga punya jin korin. Kerjanya itu dia hidup sampai hari kiamat. Kita sudah meninggal, dia membuat ulah di dunia. Datang kesurupan cucu-cucu kita, kemudian dia mengaku saya tetamna. Itu jin korin itu. Dan dia tahu semua apa yang kita lakukan. Karena dia kan jin korin, dia ikuti kita. Tetapi Allah juga mengutus malaikat hafazah yang menjaga kita. Hatta sehingga idza jaa, apabila datang ahadakum al-maut, kepada salah seorang di antara kalian datang al-maut, kematian, tawaffathu rusuluna, malaikat kami ya, yang juga malaikat kami juga mencabut nyawanya, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi kita meninggal, malaikat pun selesai juga tugasnya. Malaikat hafazah. Ya, jahatnya iblis, jin korin kita yang selalu ikut, dia masih lanjut di bumi dan membuat kerusuhan. Ya, masuk ke sana kemari, maksudnya kerasukan dan sebagainya. Ya, summarudu, kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan ila Allah, kepada Allah. Maulahum, yaitu sang penguasa mereka, al-haq, yang sebenarnya, yaitu Allah. Ala lahu, ketahuilah bahwa ada padanya al-hukm, segala hukum. Wa huwa, dan dialah asra'ul hasibin. Ya, asra' sangat cepat, al-hasibin perhitungannya lebih cepat daripada quick count. Jadi Allah lebih cepat dalam menghitung, menghisab amal-amal hambanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man, siapakah, yunajjikum, yang dapat menyelamatkan kalian, min zulumatil barri, dari bencana di darat, wal bahri, dan di laut, tad'unahu, ketika kamu berdoa kepadanya, tadarru'an, dengan rendah hati, wa khufyah, dan suara yang lembut, khafif, ringan. La in anjana, sekiranya dia menyelamatkan kalian, menyelamatkan kami, di sini, min hazihi, dari segala bencana ini, lanakunanna minasyakirin, tentulah kami menjadi orang-orang yang sangat bersyukur. Qulillah, katakanlah Muhammad, Allah yunajjikum, Allah yang menyelamatkan kalian, minha, dari segala bencana, wa min kulli, dan dari segala macam karbin. Karbin itu kesusahan, ya, bahkan lebih susah daripada usr. Kita biasa dengar inna ma'al usri yusra. Usru juga diterjemahkan kesulitan, tapi karbin ini, karbun itu lebih sulit daripada kesulitan, sulitnya kesulitan. Maka Allah bahkan bisa menghilangkan segala karbin. Tsumma antum, kemudian kalian, tusyrikuna, kembali mempersekutukannya. Ya, jadi orang-orang kafir, maaf, kalau kafir itu tidak syirik, ya. Orang muslim dia syirik. Kalau kafir ya memang sudah kafir, dia tidak menyembah Allah dan sebagainya. Yang dikatakan syirik, dia orang muslim, dia beribadah kepada Allah, dia juga sembahyang Allah. Itulah musyrik. Qul, katakanlah Muhammad, huwa, dialah Allah al-qadir, yang berkehendak atau yang berkuasa, ala ayyab'atha alaikum, yang sanggup berkuasa mengirimkan, alaikum, kepada kalian, azaban, azab, min fawqikum, dari atas kalian, atau min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, atau yalbisakum, atau dia yang mencampurkan kalian, syi'an, golongan-golongan yang saling bertentangan, wa yuziqa ba'dakum, dan merasakan
di antara sebagian yang lainnya ba'sa ba'din, keganasan sebagian yang lainnya. Unzur, perhatikan, kaifa nusarrifu, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang al-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, la'allahum, agar mereka yafqahuna, memahami. Jadi Allah yang berkehendak, yang berkuasa, yang mendatangkan azab, bencana dari atas dan dari bawah. Bahkan Allah juga yang berkehendak, yang berkuasa menghadirkan kaum untuk menghancurkan kaum yang lainnya. Ya, seperti itulah yang terjadi di Palestina. Suatu kaum kemudian didatangkan kaum yang lain yang mengganggu, merusak yang lainnya. Semua atas ada dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yafqahuna. Ini ujungnya kita diminta untuk memahami apa sebenarnya peristiwa di balik itu, apa sebenarnya yang terjadi. Wa kadzdzaba bihi, dan wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan kaummu mendustakan hal itu. Wa huwa al-haq, padahal hal itu adalah benar adanya. Yang dimaksud adalah orang-orang ini tidak menganggap, tidak takut dengan azab, maka mereka berbuat seenaknya saja. Padahal azab itu al-haq, dikatakan juga al-haq, yang sudah benar keberadaannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lastu, aku ini bukanlah alaikum biwakil, penanggung jawab kalian. Kata Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, lastu alaikum biwakil, aku bukanlah penanggung jawab kalian. Likulli naba'in, setiap berita, naba berita yang dibawa oleh Rasul mustaqarrun, ya, wa sawfa ta'lamun. Mustaqarrun itu sudah waktu terjadinya tetap. Wa sawfa ta'lamuna, dan kelak kalian akan mengetahui. Wa idza ra'aita, apabila engkau Muhammad ra'aita, melihat, alladzina, orang-orang yang yakhuduna, yang memperolok-olokkan, fi ayatina, ayat-ayat kami, menghina ayat-ayat kami, fa'arid, maka tinggalkanlah anhum, mereka, hatta yahudu, hingga bahkan mereka berselisih, beralih, fi haditsin ghairi, ke pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, fala taq'ud, maka janganlah engkau duduk, ba'da zikra, setelah engkau mengingat, ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Ya, bisa saja setan selalu melupakan, membuat kita lupa untuk melakukan kebaikan. Kita sudah diperintahkan oleh Allah, seperti ini Nabi kita diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang selalu mengolok atau menghina ayat-ayat Allah. Tetapi setan bisa saja bergaya melakukan, melupakan, membuat kita lupa. Wa ma 'alal ladzina yattaquna, wa ma, dan tidak 'alal ladzina, atas orang-orang yang bertakwa, yattaqun, min hisabihim. Jadi orang-orang bertakwa itu tidak bertanggung jawab dengan dosa-dosanya orang-orang zalim, walaupun satu kampung, min syai'in, sedikit pun, walakin, akan tetapi, zikra, berkewajiban untuk mengingatkan, la'allahum yattaquna, agar mereka juga bertakwa. Kewajiban kita senantiasa mengingatkan orang-orang di sekeliling kita yang mau atau yang berbuat zalim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Wa zari, tinggalkan, alladzina ittakhadhu, orang-orang yang menjadikan dinahum, agamanya, la'iban, sebagai permainan, wa lahwan, dan
dan senda gurau. Ya, kalimat la'iban wa lahwan juga tadi pernah kita dapatkan. Innamal hayatud dunya la'iban wa lahwan. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Tetapi yang tidak boleh dibuat permainan dan senda gurau itu agama. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Wa dzakir, dan peringatkanlah, bihi, dengannya kembali kepada Al-Quran, antu basala nafsun, agar setiap nafs manusia tidak terjerumus bima kasabat, karena perbuatannya sendiri. Laisa laha, tidak ada baginya min dunillah selain Allah waliyun, pelindung, wala syafi', dan penolong atau yang memberikan syafaat. Wa in ta'dil, dan jika dia hendak menebus kulla adlin, dengan segala macam tebusan, la yukhad minha, niscaya tidak akan diterima. Ya, apapun bagaimanapun caranya, ingin menebus dirinya daripada segala dosa, kalau dia tidak bertobat kembali kepada Allah dan melakukan kebaikan, maka tidak ada, akan sia-sia semua. Ulaika, mereka itu, alladzina ubasilu, orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Lahum, mereka mendapatkan syarabun, minuman, min hamim. Hamim itu air yang mendidih. Ya, mereka dapatkan minuman dengan air yang sangat mendidih panasnya. Wa azabun alim, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakfuruna, disebabkan kekafiran mereka terdahulu. Nah, mereka menolak semua kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Qul, katakanlah,